Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maharani dengan NIM 2205 1241066 dari kelas Sistem Informasi B tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan instalasi Windows 7 pada VirtualBox untuk memenuhi tugas sistem operasi. Yang pertama, sebelum masuk kepada pengertian Windows 7, saya akan menjabarkan apa itu Windows terlebih dahulu. Windows merupakan salah satu sistem operasi yang mayoritas paling banyak digunakan oleh komputer. Microsoft Windows atau sering kita sebut dengan nama Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft, di mana Microsoft sendiri didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Sistem operasi ini dibangun dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI untuk menyederhanakan perintah. Microsoft memperkenalkan sistem operasi bernama Windows pada tanggal 20 November 1985 sebagai shell sistem operasi grafis untuk MS-DOS. MS-DOS merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis modul teks dan command line. Tidak hanya itu saja, bahkan Microsoft Windows mendominasi pasar komputer pribadi dengan lebih dari 90% pangsa pasar. Dalam hal ini, Windows telah melampaui Mac OS atau Mac OS yang diperkenalkan pada tahun 1984. Meski terbilang sebagai sistem operasi paling populer, namun pada tahun 2014, Microsoft mengakui bahwa mereka kehilangan sebagian besar pasar sistem operasi. Mengingat pada saat itu telah munculnya sistem baru yaitu Android. Namun, hal itu tidaklah mengherankan. Bagaimanapun juga, sistem operasi telah menargetkan platform yang berbeda. Pada dasarnya, fungsi utama dari sistem operasi Windows adalah penghubung antara hardware dengan software. Namun, terdapat beberapa fungsi dasar lain dari Windows yang perlu diketahui. Yang pertama adalah menyediakan antarmuka antara pengguna dengan mesin, mengkoordinasikan komponen yang ada pada perangkat keras, menyediakan wadah supaya perangkat lunak berfungsi dengan selayaknya, menyediakan struktur manajemen data, dan memantau fungsionalitas sistem. Berikutnya, Windows 7. Windows 7 adalah sistem operasi yang dirilis oleh Microsoft pada 22 Oktober 2009. Ini mengikuti versi Windows ke-6 sebelumnya yang disebut dengan Windows Vista. Seperti versi Windows sebelumnya, Windows 7 memiliki antarmuka pengguna grafis GUI yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan item di layar menggunakan keyboard dan mouse. Namun, Windows 7 juga termasuk fitur yang disebut dengan Windows Touch yang mendukung input layar sentuh dan fungsionalitas multitouch. Misalnya, kita dapat mengklik kanan file dengan menyentuhnya dengan satu jari dan mengetuknya dengan yang lainnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan tutorial cara instalasi Windows 7 pada VirtualBox. Berikut caranya. Pertama-tama kita masuk dulu kepada VirtualBox Manager, lalu ke New. Lalu di sini kita memasukkan namanya yaitu Windows 7. Sebelumnya kita mendownload terlebih dahulu Windows 7 ya. Lalu untuk memory size-nya kita mengikuti yang direkomendasikan yaitu 2048 MB. Lalu next, untuk hard disk-nya create a virtual hard disk now. Create. Untuk hard disk file type-nya kita menggunakan VDI atau VirtualBox Disk Image. Untuk storage on physical hard disk-nya dynamical located. Lalu next, maka Windows 7-nya sudah terpasang pada VirtualBox Manager.
Oke, setelah Windows 7 nya terpasang, sekarang kita mencoba untuk merunningkan atau menjalankan Windows 7 nya. Kita close saja semua yang tidak penting atau menutupi layar. Dan untuk time dan currency format kita menggunakan Indonesia dan keyboard tetap menggunakan US. Lalu kita install now untuk menginstal Windows 7 di VirtualBox. Berikutnya, I accept this design term, next. Lalu kita ke drive option, ke new, lalu apply, oke, dan next. Untuk pilihannya kita memilih this not partition 2, next. Lalu di sini mendownload Windows 7 lumayan memakan waktu karena lumayan lama ya. Di sini saya cepatkan saja videonya agar videonya tidak terlalu lama. Setelah terdownload, di sini kita harus menunggu lagi untuk Windows needs to restart to continue. Jika Windows sudah selesai terpasang, maka akan tampil tampilan seperti ini. Di sini kita disuruh untuk memasukkan nama. Contoh, saya memasukkan nama saya sendiri, Zara. Di sini berarti akan tertulis Zara PC. Next, masukkan password. Ya. Berarti Zara. Ini next. Ini next. Lalu kita dipilih untuk memilih proteksi komputer, lalu klik saja Simulator. Untuk time zone-nya sudah benar, yaitu Bangkok, Hanoi, dan Jakarta. Dan untuk tanggal dan jamnya juga sudah sesuai. Lalu next. Untuk pengaturan selanjutnya kita memilih Public Network. Sedang loading, jadi mari kita tunggu dulu sampai Windows 7-nya dapat ditampilkan.
Nah, berikut merupakan tampilan awal dari Windows 7 dan sekarang Windows 7-nya sudah terpasang. Dan sekarang Windows-nya sudah bisa digunakan seperti komputer pada umumnya. Karena tadi menuliskan nama Zara, maka di sini tulisannya Zara, dan ya seperti Windows pada umumnya, tapi yang ini versi 7. Lalu ada file dan lain sebagainya. Oke. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya salah, saya minta maaf. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.